Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Sabtu 17 Agustus 2024 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Tolong info ya kalau padat laporan ya. Biar bisa timing. Siap! Bang! Latihan penghormatan terlebih dahulu. Hormat! Bang! Pemimpin masih latihan. Tegak! Bang! Tempat! Bang! Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pembina upacara tiba di tempat upacara. Siap! Siap! Bang! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Bang! Tegak! Bang! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih.
kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan pendiri bangsa, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Mengeningkan kita dimulai.
Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Istirahatkan pasukan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Mak! Yang saya hormati, para pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, anggota Komite BPH Migas, AUPK Dewan Energi Nasional, para staf khusus menteri, para tenaga ahli menteri, penasihat Dharma Wanita Persatuan, ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan, ketua dan pengurus Ikatan Pensiunan SDM, dan yang saya banggakan, seluruh PNS di lingkungan Kementerian SDM, hadirin undangan dan peserta upacara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat memperingati detik-detik proklamasi dan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia secara langsung untuk menghormati serta mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudaraku, kita ketahui bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang tidak mudah dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidaklah didapatkan secara cuma-cuma. Para pejuang kemerdekaan telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, bahkan nyawa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Bapak Proklamator pernah memberikan pesan bahwa bangsa yang merdeka harus percaya pada kekuatan dirinya untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang besar. Setelah 79 tahun merdeka, perjuangan dalam mengisi kemerdekaan masih menyisakan tantangan berupa kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur yang masih harus kita sempurnakan. Sektor SDM sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mempunyai tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan komoditas energi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola secara berkeadilan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kita semua perlu memahami bahwa tantangan dan tanggung jawab sektor SDM ke depan semakin berat dan ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimis. Kita harus tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan kendala. Kita juga harus mampu berinovasi, menguasai teknologi, bergerak lincah, dan adaptif dalam melaksanakan tugas secara profesional. Memperkuat fundamental ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, penyediaan akses energi ke daerah-daerah terpencil, serta hilirisasi didukung transisi energi hijau merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan. Saudara-saudaraku yang saya cintai, tema hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 ini yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk menyambut ibu kota baru, yaitu ibu kota Nusantara, dan senantiasa memberi kita semangat untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Salah satu hal yang dapat kita persiapkan dan terus kita usahakan adalah kemandirian energi bangsa Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang akan kita hasilkan haruslah menunjang untuk pencapaian tersebut. Kebijakan sektor SDM saat ini diarahkan pada transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang terjangkau harganya dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Implementasi kebijakan sektor SDM bergerak secara dinamis dan harus mengimbangi perkembangan dunia yang begitu pesat. Pengembangan energi baru terbarukan hingga penerapan kendaraan listrik menjadi tantangan yang harus diselesaikan, termasuk pengembangan mineral kritis, baik dari sisi eksplorasi maupun teknologi pengolahannya dalam mendukung era transisi energi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Di sektor energi, capaian kinerja kita cukup baik, antara lain PNBP pada tahun 2023 melebihi target sebesar 116% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai investasi pada tahun 2023 meningkat 11%. Selain itu, juga kita telah menemukan potensi gas bumi di lapangan Geng Nord, wilayah kerja migas Nord Ganal yang merupakan salah satu penemuan gas terbesar Indonesia
dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, kita melihat produksi migas pada tahun lalu terus mengalami penurunan sejak 10 tahun terakhir, sehingga hal ini akan menjadi tugas kita bersama bagi segenap insan di sektor ESDM, yaitu bagaimana meningkatkan investasi di sektor SDM agar produksi migas dan kinerja sektor SDM lainnya dapat terus ditingkatkan dan beban subsidi energi yang meningkat dapat kita tekan. Dalam hal infrastruktur energi dan peningkatan akses energi kepada masyarakat, hingga saat ini ESDM telah berhasil menyelesaikan pembangunan diantaranya SPKLU 1.575 unit, SPBKLU 1.882 unit, konkrit nelayan 130.019 unit, konkrit petani 83.913 unit, PGUTS 49.459 unit, alat pengatur daya listrik 11.745 unit, bantuan alat masak listrik 342.621 rumah tangga, bantuan pasang listrik baru 211.783 rumah tangga, jaringan gas APBN 945.795 sambungan rumah, dan infrastruktur lainnya. Tentu kita berharap agar capaian-capaian di atas dapat kita pertahankan, diperbaiki, dan terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia. Dengan semangat yang sama pula, mari bersama terus mempertahankan bara api semangat dan merapatkan barisan perjuangan dengan menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, juga kerjasama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan yang kita inginkan. Saudara-saudaraku yang tercinta, saya harapkan agar aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian SDM dapat memahami dan menerapkan 7 nilai dasar core values, berakhlak, dan employer branding aparatur sipil negara bangga melayani bangsa. Tujuh nilai dasar tersebut meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jika komitmen core values berakhlak dilaksanakan dengan baik, tentunya akan mendorong kualitas dan percepatan pelayanan Kementerian ESDM. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta upacara atas partisipasinya menggunakan pakaian adat dari seluruh daerah di Nusantara yang mencerminkan dan mengedepankan semangat kebersamaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, saya ingin mengajak kepada seluruh insan di sektor SDM ini untuk meningkatkan etos kerja dengan memulai dari diri sendiri dengan tetap bekerja secara cecep, cepat, cermat, dan produktif. Marilah kita bersatu untuk Nusantara baru Indonesia maju. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu bangsaku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Lagu Hari Merdeka.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami untuk dapat hadir dan berdiri di sini mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan yang mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami jika ada kelalaian kami dalam mensyukuri anugerah agung-Mu, yaitu anugerah kemerdekaan negeri dan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang maha merahmati, anugerahilah kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang mencintai tanah air, melindungi, merangkul, dan menyayangi semua. Seperti para pendiri bangsa yang selalu berada terdepan dalam perjuangan dengan visi dan tekad yang kuat. Anugerahilah kami semua jiwa korsa, rasa persatuan dalam kebersamaan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Wahai Tuhan yang melukis takdir dan perjuangan, tanpa pertolongan-Mu takkan kami raih kemerdekaan, maka bimbinglah kami memaknai kemerdekaan. Tuntun langkah kami menjaga persatuan dan kesatuan demi bumi pertiwi, tumpuan penghidupan. Tempat kami anak negeri mewujudkan impian. Ya Allah, Tuhan yang memberi arah tujuan, lapangkan hati kami meniti jalan keteladanan. Satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayang. Hindarkan kami dari pertikaian dan perpecahan. Jangan biarkan kami terjerai-berai dalam permusuhan. Terangi jalan kami mewujudkan kejayaan. Izinkan kami mensyukuri kemerdekaan yang Engkau anugerahkan. Izinkan kami untuk menyongsong masa depan Nusantara baru, Indonesia maju, yang sesuai dengan ridho-Mu dan menyelatkan arah bangsa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Andika Bayangkari. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Rang! Tegak! Rang! Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Mohon perkenan dengan hormat yang terhormat Menteri SDM beserta Ibu Ratna Mira Tasrif didampingi para pejabat pimpinan tinggi media dan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan untuk melaksanakan video conference dengan para pengamat gunung api yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Istirahat di tempat. Rang! Pada kesempatan hari ini Bapak Menteri berkenan untuk menyapa beberapa pengamat gunung api yang berada di wilayah Yogyakarta, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara yang pastinya juga berbahagia karena ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 meskipun berada di daerah-daerah terpencil di wilayah gunung berapi. Mereka tetap semangat untuk bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Saudara-saudaraku, apa kabar di sana? Baik Pak, Ya, baik Bapak. Gunung-gunungnya aman. nggak marah-marah. Sampai saat ini aman dan terkendali Pak. Kalau gunungnya marah diapain? Orang disuruh keluar Pak. Jogja mana Jogja? Angkat tangan Jogja. Jadi yang diamati Gunung Merapi. Iya Pak. Ya, gimana kondisinya Merapi sekarang? Udah agak menurun aktivitasnya Pak. Dari Menurun, kegempaan dominan cuman guguran saja. Masyarakat udah kembali ke tempatnya? Ya, sudah kembali ke rumah masing-masing. Peralatan kalian lengkap? Lengkap Pak. Lengkap ya? Lengkap. Nggak ada yang kurang? Tidak ada Pak. Selama modernisasi Tapi lebih dipakai lengkap. nggak? Dipakai? Iya, ya? dipakai. Udah tersambung monitoringnya ke Badan Geologi? Sudah Pak, sudah Sudah, ya? tersambung. Iya. Baik. Ada berapa orang di sana? Di sini ada 4 orang Pak. Berapa? 4. 4 orang aja? Iya. Nggak yang lengkap seluruhnya? Lengkap. Dari 5 pos. Di Merapi ada 5 pos pengamatan Pak. 5 pos pengamatan. Ya. Baik, sehat-sehat, semangat selalu bekerja. Siap Pak. Ya, salam saya untuk keluarga. Siap. Terima kasih Pak. Merdeka. Merdeka. Maluku. Ya, Pak Menteri. Bagaimana? Apa yang diamati Gunung Sulawesi? Gunung apa yang diamati di sana? Di wilayah kerja kami ada 16 gunung api, Pak. 16. Ya. Yang sedang erupsi sekarang ada Gunung Ibu, Pak. Gunung Ibu ya. Ya, Levelnya bagaimana? sekarang level 3, sempat ke level 4. Level 3. Tapi sampai sekarang erupsi, Pak. Masih itu jaraknya berapa dari pos? Dari pos pengamatan? Lebih 6 km. 6 km. Masyarakat sudah diungsikan. Sudah waspada Pak. ya? Sudah waspada. Ya, Jalur-jalur evakuasi udah dikontrol? sudah, Pak. Sudah dikontrol ya. Nah, patroli terus dilakukan ya. Peralatan lengkap Betul. di sana. Peralatan lengkap. Ya. Ya, Pak. Baik ya. Dan dengan baik, Pak. Terpelihara dengan baik. Betul, Pak. Ya, baik. Jadi tetap jaga semangat ya. Tugas ini tugas mulia menjaga keselamatan jiwa masyarakat. Ya.
Jadi patroli terus ya intensif dilaksanakan. Ya. Salam saya Siap. untuk keluarga, untuk semua yang ada di sana. Ya. Salam Terima kasih. kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. NTB. Siap Bapak. Zakarias Gele Raja. Wah ini Siap bajunya Bapak bagus. Menteri. Ya, apa kabar kamu? Kabar baik Bapak. Baik, gunung apa yang kamu amati? Mohon izin Pak Kaban dan Pak Kapus izin menjawab. Sebelumnya kami ingin mengucapkan profisiat Bapak Menteri atas anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adik Pradana dari Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih. Kemudian saya ingin menyampaikan kami dari Balai Nusa Tenggara mencakup 2 provinsi. Ada 32 kabupaten Bapak, 10 di NTB dan 22 di NTT. Ada 18 pos pengamatan gunung api, 3 pos di NTB dan 15 pos di NTT. Yang gunung api yang diamati ada 20 gunung api, Bapak. 3 di NTB dan 17 di NTT. Untuk status gunung api saat ini, ada 15 gunung api berstatus normal, 4 gunung api berstatus waspada, 2 di NTB dan 2 di NTT, serta 1 gunung api berstatus siaga, Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Demikian Bapak. Ya. Kalian perlengkapan lengkap semua? Peralatan sampai saat ini lengkap Bapak untuk memantau gunung api. Jadi untuk gunung-gunung api yang ada yang udah pada level-level yang cukup tinggi, patroli rutin. Siap Bapak. Pengamat kami mengamati gunung tersebut 24 jam ya. non-stop. Tetap berkomunikasi dengan masyarakat. Siap, selalu berkoordinasi dengan masyarakat. Baik, salam saya untuk keluarga. Ya, Terima kasih Bapak. semua yang ada di Salam sana. sehat selalu. Ya. Salam kemerdekaan. Merdeka. 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 Ya, selanjutnya mana? Sinabung, Sinabung. Ah, ini orang Sumut, Sumut. Horas. Horas Pak. Horas. Horas. Horas Pak. Apa kabar di sana? Di Sinabung kondisinya teman-teman kami semuanya baik-baik aja Pak. Lagi bagus, lagi apa? Lagi baik-baik dia. Lagi baik-baik Pak. Cuaca yang kurang mendukung, sering terjadi hujan di sini Pak. Hujan ya. Hujan. Kalau hujan ini ada apa? Ada banjir lumpur. Untuk sampai saat ini di Sinabung masih terekam 2 hari yang lalu masih terjadi lahar dingin walaupun kondisinya tidak besar Pak. Baik. Tapi laharnya terkendali ya. Sampai saat ini masih terkendali dengan baik. Baik. Peralatan kalian lengkap? Sampai saat ini untuk pengamatan gunung api Sinabung kita lengkap. Di sini kita mengamati 3 gunung api Pak, Sinabung, Sibayak dan juga salah satu termasuk Kusuk Bukit. Dengan personil kita 3 orang. 3 orang. Siap. Kemudian rutin lakukan medical check up. Untuk sampai saat ini belum Pak. Nah, ya, semua saya minta dilakukan ya. Ada pengecekan kesehatan. Siap. Ya, Pak Bagiol. Ya. Ya, bulan ini dilakukan. Baik. Siap Pak. Baik, salam sehat. Sehat Ya, Pak. salam untuk keluarga. Siap Salam Pak. kemerdekaan. Salam kemerdekaan. Siap. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk para pengamat gunung api di seluruh Indonesia. Salam kemerdekaan, semoga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Dan mohon berkenan Bapak Menteri untuk berfoto bersama. Foto akan kami bagi menjadi 4 sesi. Untuk yang pertama, kami silakan Bapak Menteri SDM beserta Ibu Ratna Mira Tasrif, para pejabat pimpinan tinggi media, Kepala SKK Migas, staf ahli Menteri SDM beserta pendamping Ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM. Dan untuk yang kedua, AUPKDN, Komite BPH Migas, staf khusus Menteri SDM, tenaga ahli Menteri SDM. Sesi ketiga, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Badan Geologi. Dan sesi foto yang keempat adalah para petugas upacara.
Dapat kita lihat di lapangan Bapak Menteri menyapa seluruh para peserta upacara yang hadir di lapangan upacara dengan memakai berbagai macam baju adat dari Aceh sampai Papua. Para peserta upacara terdiri dari perwakilan dari beberapa unit eselon 1 dari Kementerian ESDM, yaitu dari Sekretariat Jenderal dengan pakaian daerahnya Jawa Tengah dan daerah di Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Jenderal dengan busana Kalimantan, Ditjen Migas dengan busana adat Bali, NTT, dan NTB, Ditjen Ketenagalistrikan dengan baju adat Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, Ditjen Minerba dengan baju adat Sulawesi, Ditjen EBTKE dengan baju adat Ditjen EBTKE dengan baju adat Bengkulu, Sumatera Utara, Badan Geologi dengan baju adat Sumatera Barat dan Lampung, dan Badan Pengembangan SDM dengan baju adat Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung. BPH Migas hari ini mengenakan baju adat Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sejenden memakai baju adat Papua dan Papua Barat. Dan SKK Migas dengan mengenakan baju adat Maluku serta Maluku Utara. Dan untuk selanjutnya akan kami melaksanakan sesi foto bersama dengan Bapak Menteri beserta Ibu Ratna Mirah Tasrif di tangga Gedung Badan Geologi. Nanti sesi pertama Menteri SDM beserta Ibu Ratna Mirah Tasrif bersama pejabat pimpinan tinggi media, Kepala SKK Migas, staf ahli Menteri SDM beserta pendamping Ibu Dharma Wanita Persatuan SDM. Untuk sesi kedua, AUPKDen, Komite BPH Migas, staf khusus Menteri SDM dan tenaga ahli Menteri SDM. Kemudian sesi ketiga foto para pejabat pimpinan tinggi Pratama Badan Geologi, dan yang keempat adalah para petugas upacara.
Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Menteri untuk berfoto bersama dengan pejabat pimpinan tinggi media, Kepala SKK Migas, staf ahli Menteri SDM, beserta pendamping Ibu dan Wanita Persatuan SDM. Kami persilakan untuk menuju tangga Museum Badan Geologi. Dan untuk sesi kedua selanjutnya bersiap-siap AUPKDen, Komite BPH Migas, staf khusus Menteri SDM, tenaga ahli Menteri SDM. Untuk sesi pertama, pejabat pimpinan tinggi media, Kepala SKK Migas, staf ahli Menteri SDM, beserta pendamping Ibu dan Wanita Persatuan SDM. Untuk sesi kedua bersiap-siap untuk ke depan AUPKDen, Komite BPH Migas, staf khusus Menteri SDM, dan tenaga ahli Menteri ESDM. Dan untuk sesi ketiga, mohon bersiap-siap para pejabat pimpinan tinggi Pratama Badan Geologi. Baik, terima kasih. Untuk sesi kedua kami silakan untuk bersiap-siap AUPKDen, Komite BPH Migas, staf khusus Menteri SDM, tenaga ahli Menteri SDM. Dan untuk sesi ketiga mohon bersiap-siap ke samping para pejabat pimpinan tinggi Pratama Badan Geologi. Baik, untuk sesi ketiga, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di Badan Geologi dan Kementerian SDM. Baik, terima kasih. Untuk sesi ketiga kami silakan para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian SDM dan Badan Geologi. Upacara selesai. Bubar, jalan. Dan untuk sesi keempat kami persilakan bersiap-siap para petugas upacara untuk berfoto bersama dengan Bapak Menteri dan Ibu. Kami silakan para petugas upacara, semua petugas upacara untuk mengambil tempat di sebelah kiri untuk berfoto bersama dengan Menteri SDM. Baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada rekan-rekan petugas upacara untuk berfoto bersama dengan Menteri SDM beserta Ibu Ratna Mirah Tasrif.
Untuk peserta upacara dari Sekretariat Jenderal, kami silakan untuk foto bersama di depan bersama Bapak Sekjen beserta Ibu. Sekali lagi untuk peserta upacara dari Sekretariat Jenderal untuk bergabung bersama di depan dengan Bapak Sekjen dan Ibu Sekjen untuk berfoto bersama. Sekali lagi mohon berkenan kepada Bapak Ibu yang dari Sekretariat Jenderal untuk ke depan berfoto bersama dengan Bapak Sekjen.